Dunia maya banyak ditemukan informasi dan berita palsu atau dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada kehati-hatian netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu. Itu tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Lalu bagaimana caranya agar tak terhasut? Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax (CPTJ) Eko Nugroho menguraikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Berikut penjelasannya. 1. Hati-hati judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya diubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dengan sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian membandingkan isinya apa sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. 2. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh website atau menyentuhkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai universitas resmi menggunakan domain blog, maka informasi bisa diragukan. Menurut catatan Dewan Pers di Indonesia, terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang dapat mesti diwaspadai. 3. Periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari situasi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari legis ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan kerimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat, adalah kesan dan penulis berita, hingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. 4. Cek hasil foto. Di era teknologi Indonesia saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Pada kalanya, membuat berita palsu juga melihat foto untuk memperoleh pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yaitu dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar berupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. 5. Ikut serta grup diskusi anti hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax. Fanpage dan grup Indonesia Hoax Buster. Fanpage Indonesia Hoax. Di grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh seorang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowd yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Maka dari itu, kalau belum tentu beritanya hoax,